Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua kaidah penting. Yang pertama adalah jangan bersedih kecuali perkara yang besar. Yang kedua, seluruh perkara dunia, urusan dunia itu kecil. Ya, jadi jangan bersedih kecuali untuk perkara yang besar. Kita ketinggalan sholat, itu perkara besar itu. Ya, itu perkara besar, kita sedih. Ya. Yang kedua, seluruh urusan dunia itu kecil. Dunia itu kecil, yang besar adalah Allah. Ya, Allahu Akbar. Ya, begitu. Itu Pak Andi ya. Kira-kira kehilangan uang 100.000 sama kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar, bingung mana manusia? Mas Andi jelas bingung, aduh aku gak sholat qobliyah itu subuh ya. Nah, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Ya. Tapi kadang-kadang orang kehilangan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu tidak merasa kehilangan, biasa-biasa aja itu. Ya, santai. Ya. Tapi duit hilang 100.000, bingung. Ya, ojo HP, kalau HP terlalu mahal ya. Uangnya hilang 100.000 itu bingung kita. Ya. Tapi kehilangan sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar pada itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tenang-tenang saja. Nah, kita mulai tata lah, mulai sekarang. Mumpung masih diberi umur oleh Allah SWT. Kita masih diberi umur, kesempatan, masih sehat. Mari kita bertobat ya terhadap hal-hal yang dulu kita lakukan mungkin keliru. Ya, setelah kita ngaji, kita mendengarkan pengajian dan sebagainya, kita tahu, mari kita pikirkan akhirat kita ini. Ya, dunia ini akan kita tinggalkan. Ya, yang penting kita sudah berdoa, minta rezeki sama Allah, kita bekerja, berusaha, berapapun yang Allah berikan kita syukuri, qanaah. Ya, seperti itu. Nah, dunia itu kita akan dijamin oleh Allah rezeki kita. Sudah. Akhirat ini yang harus kita usahakan. Ya. Kita upayakan. Gimana supaya nanti kita matinya itu ketika ke alam akhirat, alam barzakh, kalau kita itu senang, bahagia. Ya, seperti itu. Ya, salah satunya adalah di dunia ini kita menjaga sholat tadi itu. Ya. Perbanyak sholat. Malah dulu itu ada Ada sahabat ya, pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa mengambilkan air wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini ditari sama Rasulullah SAW ya, mintalah, kamu minta apa gitu ya. Permintaannya cuma satu, Pak. Dia tidak minta kaya, dia tidak minta jabatan, dia tidak minta dinaikkan gajinya, ya tunjangannya. Dia hanya minta, aku ingin menemanimu di surga ya Rasulullah. Coba permintaannya sahabat, kalau dia, kamu mau minta apa? Nabi SAW mau mendoakan ini. Ya, kamu mau minta apa? Pingin apa kamu? Saya kepingin menemanimu di surga ya Rasulullah. Bukan hanya pingin masuk surga ya. Kan surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Dia ingin menemani Rasulullah SAW di surga. Berarti kalau menemani Rasulullah di surga, surganya itu VVIP. Surga yang paling tinggi karena menemani Rasulullah SAW. Ya. Nah, tidak ada permintaan lain. Ada lagi permintaan? Tidak ada ya Rasul. Cuma itu saja. Nah ini sahabat. Ya. Mantan budaknya Rasulullah SAW. Maula. Ya. Pelayannya Nabi SAW. Ya. Nah. Nabi kemudian mengatakan apa? Baiklah. Kalau gitu. Untuk memenuhi keinginanmu tadi itu. Tolonglah dengan memperbanyak sujud. Perbanyak sholat. Maksudnya. Ya. Tentu kalau memperbanyak sholat. Yang dimaksud adalah sholat sunnah. Sholat nafilah, ya, tatawu, ya. Kalau sholat wajib tidak bisa ditambah, ya duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu saja sudah. Maka untuk memenuhi keinginanmu, ya, untuk supaya keinginanmu itu terkabul, ya, maka tolonglah perbanyak sujud, memperbanyak sholat, ya. Karena memang sekali seseorang itu sujud, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapus kesalahannya. Sujud lagi, diangkat lagi derajatnya oleh Allah. Jadi kalau kita memperbanyak sujud, maka kita akan diangkat oleh Allah terus, kedudukannya akan mulia. Nah itu sholat, ya, sholat sunnah. Maka sholat ini kita laksanakan, sholat wajib, kemudian qobliyah, ba'diyah, ya, kemudian kalau bisa sholat duha, ya,
Ya semampu kita lah, sholat witir dan lain sebagainya, ya begitu. Atau sholat sunnah mutlak yang lainnya, begitu. Baik, kemudian yang berikutnya pentingnya sholat ini adalah yaitu sholat ini adalah merupakan wasiat terakhir yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada umatnya ketika beliau hendak meninggal dunia. Maka beliau berpesan as-sholah wa ma malakat aimanukum. As-sholah wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat dan hak-hak hamba sahaya kalian. Ya. Jadi perintah Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal, wasiatnya itu adalah jagalah sholat. Ya, jagalah sholat. Ya. Kemudian sholat adalah satu-satunya ibadah yang tidak terlepas kewajibannya dari seorang mukallaf. Ya, mukallaf itu orang yang dikenai taklif, beban, ya, beban hukum. Kalau tidak mengerjakan dia berdosa. Jadi sholat ini satu-satunya ibadah yang tidak terlepas kewajibannya dari seorang mukallaf, yaitu seorang muslim, akil dan balik, ya begitu ya. Dan tetap menjadi kewajibannya sepanjang hayatnya, yang tidak gugur darinya dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan mukim, dalam keadaan safar, dalam keadaan aman, dalam keadaan takut. Sholat itu kewajiban satu-satunya yang tidak gugur. Ya, bahkan dalam keadaan sakit, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, semuanya badannya tidak bisa digerakkan kecuali hanya lehernya saja, tapi dia masih hidup, masih berakal, wajib dia untuk mengerjakan sholat. Ya, nah ini perlu kita tekankan kepada cucu-cucu, ya, cucu-cucu kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh ini punya cucu. Ya, kalau anak-anaknya sudah dewasa, alhamdulillah sudah sholat semuanya. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum sholat, tetap diingatkan. Cuma kita sudah tidak bisa maksa. Tapi kalau masih kecil, masih 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, masih bisa kita paksa. Kalau sudah besar, sulit. Tapi kewajiban kita adalah mengingatkan. Ya. Karena apa? Ini adalah merupakan barometer baik dan buruknya amalan seseorang. Ya. Pertama diperiksa. Kalau dia baik, baik yang lainnya. Kalau rusak, rusak yang lainnya. Ya, begitu. Sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya, sholat ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seluruh ibadah yang lainnya. Keistimewaannya diantaranya yang pertama, Allah mewajibkannya secara langsung kepada Rasulullah SAW dengan bercakap-cakap langsung pada saat malam Mi'raj, ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung bercakap-cakap langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tidak ikut. Ya, jadi Allah yang memperjalankan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Isra itu ya, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, dari Masjidil Haram di Mekah sana ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kami berkati di sekelilingnya, ya. Allah mau menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Setelah itu, setelah sholat di sana, naik bersama malaikat Jibril, ya, buraq itu, ya, naik kendaraan buraq. Kemudian sampai langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala, ya, mengangkat Rasulullah SAW sendiri. Malaikat Jibril tidak ikut sudah. Nah, di situ Allah memerintahkan langsung kewajiban sholat. Yang pertama kali itu adalah 50 kali sehari semalam. Terus turun ketemu Nabi Musa, disuruh minta keringanan, ya. Sudah diberi keringanan, ketemu lagi, disuruh minta lagi, sampai akhirnya 5 kali. Ya, itu sama Nabi Musa masih disuruh minta lagi, minta keringanan lagi, sampai Rasul mengatakan saya malu. Teko seket nang, ya sudah diskon 45, ya, ya kan, cuma 5 kali itu yang diwajibkan Allah. Tetapi walaupun dilaksanakan 5 kali, ya, pahalanya tetap
50 kali. Kenapa? Setiap kebaikan yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah SAW ini dilipatkan menjadi 10 kali lipatnya. Ya, jadi sholatnya 5 kali dalam hitungan kita, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi sama Allah tetap diberi pahala seperti orang yang menunaikan sholat 50 kali. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, sholat adalah kewajiban yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kewajiban. Kalau puasa, zakat sedikit. Kalau sholat itu terus, ya, seperti itu. Banyak perintah untuk sholat. Kemudian sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya, ya, sebelum ada syariat zakat, ya, ataupun puasa ataupun haji. Kemudian yang berikutnya, sholat diwajibkan sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Berbeda dengan ibadah dan rukun Islam yang lainnya. Puasa itu setahun sekali. Zakat setahun sekali. Haji sekali seumur hidup. Ya kan? Itu pun baik zakat, haji ataupun puasa itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak. Puasa. Iya, puasa itu yang mampu. Kalau tidak mampu puasa, bayar kafarot ya. Bayar apa? Kok kafarot? Bayar fidyah ya, bayar fidyah ya. Memberi makan seorang miskin ya, seperti itu. Sebanyak hari yang ditinggalkan. Tapi untuk sholat ya, sholat ini kewajibannya 5 kali sehari dan itu dikerjakan seumur hidupnya. Sepanjang hayat masih dikandung badan. Ya. Tidak ada alasan saya miskin Pak Ustadz. Tidak ada alasan. Mau miskin, mau budak, mau orang merdeka, ya, mau sakit, mau sehat, mau safar, mau mukim, sholat tidak boleh ditinggalkan. Dan apa kata Rasulullah SAW perumpamaannya? Orang yang mengerjakan sholat ini, ya, dia bersih dosa-dosanya. Orang yang menjaga sholat 5 waktu, ya, itu seperti orang yang di depan pintu rumahnya itu ada sungai yang mengalir deras. Kemudian dia mandi setiap hari 5 kali di situ. Duhur mandi, asar mandi, 5 kali. Lalu Rasulullah bertanya, menurut kalian mungkinkah orang itu masih ada kotorannya, masih tersisa kotoran di badannya? Kira-kira kalau mandi 5 kali sehari? Tidak ada Rasulullah. Ya begitulah orang yang mengerjakan sholat itu menghapus dosa di antara keduanya. Dari sholat duhur ke asar itu menghapus dosa. Asar ke maghrib itu menghapus dosa. Ya, nah, begitu. Jadi kalau orang mandi 5 kali